Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas opening dari Attack on Titan season final part 2. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Langsung saja. Opening ini dibawakan oleh band bernama Sim dengan judul The Rumbling, yang artinya gemuruh. Pertama kita akan bahas scene per scene-nya dan mencari detailnya. Oke, scene dibuka yang memperlihatkan mata hijau Eren dan dilanjutkan saat ia mengikat rambut di kepalanya, yang mungkin lanjutan ketika ia berada di dalam penjara dan sedang bercermin pada season final part 1 sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan Eren yang memakai jubahnya, yang juga menjadi scene penghubung ketika ia memakai jubahnya di hadapan Yegeris. Berikutnya ada Mikasa Kerman yang tampaknya sudah melepas syal kebanggaan dan kesayangannya dari ayang Eren. Terlihat juga ada ekspresi datar pada wajah Mikasa. Dan sedikit spoiler pada chapter 118, memang benar Mikasa menyimpan syalnya atau scarfnya yang merupakan benda paling berharga baginya. Lanjut, Armin yang malah tidur di dalam penjara yang mungkin sedang memimpikan ayang Ani. Dan boom, scene kaki Wall Titan yang menghancurkan perumahan sangat satisfying sekali. Yaps, terlihat para kolosal Titan atau Wall Titan yang sedang berjalan dan menghancurkan segala yang ada di depannya. Bahkan itu diperlihatkan sampai malam hari. Scene berikutnya para Wall Titan sudah sampai ke benua Marley karena scene-nya mirip dengan gambar pada chapter 131 karena mereka sudah muncul dari balik gunung. Dan dengan ini kami nyatakan dan pastikan scene Rumbling akan masuk dalam episode season final part 2-nya ini. Mungkin yang masih rumor atau tidak ada dan dijadikan movie adalah mulai dari chapter 135 yang berjudul Battle Event and Earth. Tapi itu masih rumor ya. Oke, lanjut. Scene laut yang akhirnya mengarahkan kita pada dua adik kakak tapi beda ibu. Namun dari sini kita tahu bahwa mereka ini sebenarnya satu darah atau satu gen, yaitu dari ayahnya Grisha Yeager. Itulah kenapa ada latar belakang darah dan juga gen di sana. Namun kedua saudara ini tidak saling bertatapan, artinya mereka punya tujuan dan pandangan yang berbeda. Dan akhirnya kita masuk ke logo dari Attack on Titan Final Season. Berlanjut, ada adegan Eren yang berjalan di dalam gedung di Paradis dengan burung-burung yang ada di sana. Dilanjutkan dengan scene masa lalu teman-teman Eren. Di sana ada Marco, Connie, Sasha, Jin, Armin, dan Mikasa. Bisa dibilang 6 orang inilah yang dianggap teman atau sahabat sejati bagi Eren. Tapi di scene selanjutnya diperlihatkan lokasi makam Sasha. Dan hanya tersisa 4 orang dari 6 orang teman Eren sebelumnya. Tak lupa juga ada scene Historia, Ymir, Annie, Reiner, dan juga Bertolt saat masih berada di Paradis. Dan dilanjutkan dengan scene Reiner, Gabi, Falco, Udo, Sofia, Pik, Porco, dan juga Colt yang ada di Pulau Marley. Berikutnya, Eren yang berjalan pun sampai ke puncak dinding Paradis diiringi burung-burung di sekelilingnya. Dan ada scene yang kemungkinan besar adalah Eren yang mendongkak wajahnya ke atas, dipenuhi oleh darah. Tapi kalau dipikir-pikir ini juga bisa jadi adalah Levi yang telah kehilangan teman-temannya. Lalu ada Hanjizo dengan gaya barunya. Berikutnya ada Shinsuke kecil dan Tom Xaver yang bermain lempar bola yang ternyata menjadi senjata andalannya saat menggunakan wujud Beast Titannya. Next ada Seke Yeager dewasa yang berada di tengah hutan yang tampaknya baru saja berubah. Terlihat ada kepulan asap di belakangnya. Lalu ada Eren yang menggigit tangannya dan berubahlah ia menjadi Titan dan menghajar armor Titan Reiner di sana. Lalu sekilas ada wajah Reiner. Next ada wajah Pik yang berbaring beserta wujud Titannya. Kemudian ada Porco yang di balik cermin ternyata adalah Ymir, orang yang ia makan untuk mendapatkan kekuatan Jauh Titan. Mungkin masih ada serpihan ingatan pada dirinya. Yang berikutnya diperlihatkan Jauh Titan Porco yang lompat-lompat di Pulau Paradis. Lalu ada Annie Leonhardt yang baru saja cuci muka. Maksudnya bebas dari kristal dan mengucap syukur. Dan di sana ada juga wujud Titan Annie, yaitu female Titan yang mungkin mengambil referensi saat tangan Titannya ditebas oleh Reiner di season pertamanya dulu, yaitu saat Reiner memberitahukan lokasi Eren. Lalu ada Bertolt dengan wujud manusia di dalam Titannya yang tampaknya sedang menangis dan air matanya jatuh sampai mengenai Armin yang terbaring di bawah. Dan berubahlah Armin dalam wujud kolosal Titan dalam memporak-poranda Pulau Marley.
Berikutnya, walaupun karakternya sudah mati yaitu Miss Tiber, tapi Titan Palu Perang alias Warhammer Titan masih mendapatkan scene di sini yang sedang mengayunkan palunya, dan terlihat bahwa Eren dalam wujud Titan seakan menggenggam Miss Tiber di dalam kristal sebelum akhirnya menjadi jus jeruk. Next, diperlihatkan dunia Path dengan pasirnya serta cahayanya membentuk pohon ini yang sekilas memperlihatkan tanaman putih dijatuhi darah, dan Ymir Fritz yang seakan terhubung ke akar dari pohon cahaya ini. Scene pun berganti yang memperlihatkan awan dan juga laut yang penuh tembakan. Yaps, ini sudah dipastikan referensi dari chapter 130 di mana Eren dan para Wall Titan sudah sampai ke benua Marley dan dihadang oleh kapal perang yang terlihat jelas di sana, senjata kapal perangnya. Lalu ada Eren dewasa yang berdiri di atas awan dan wajahnya pun berganti ke Eren kecil yang tampaknya tersenyum. Ini dipastikan bahwa ini diambil dari chapter 131, di mana Eren pertama kalinya merasakan kebebasan dan impiannya selama ini akhirnya terwujud. Dan sekilas juga ada tangan kecil Eren yang memegang pisau, yang menandakan ini adalah ideologi kebebasan Eren sejak kecil. Kau rebut kebebasanku, maka akan kurebut kembali kebebasanku. Lalu yang kita tunggu-tunggu ekspresi warga Marley yang melihat Wall Titan dan Eren sendiri sudah datang ke benua mereka dan siap menghancurkan mereka. Di sini pakai hitam putih karena memang momen ini adalah momen yang paling mencekam nantinya, karena 100.000 orang, enggak, jutaan orang akan binasa dengan sekali gerakan nantinya. Terlihat orang-orang berlarian ketakutan melihat Titan dan wajah putus asa mereka. Berikutnya penampakan siluet karakter penting dan utama dalam Attack on Titan, yaitu dari kanan ada Bertolt, Reiner, dan Annie. Kemudian di tengah ada Mikasa, Eren, dan Armin. Lalu ada Connie, Jin, dan Sasha. Dan terakhir ada Historia dan juga Ymir. Next, diperlihatkan Mikasa memakai syalnya atau scarfnya lagi, yang mungkin udah kangen ayang Eren lagi setelah sebelumnya dilepas. Dan momen ketika Emma, Eren, Mikasa, Armin berlarian hingga menuju ke pohon, tempat dimana sebelumnya Eren tertidur di sana dan awal mula episode 1 Eren bangun. Yang kemudian scene Emma diganti oleh Eren seorang, mulai dari remaja hingga ia berubah menjadi dewasa. Dan dari tatapan matanya ia sudah melihat masa depan. Yaps, masa depan di mana ia dalam wujud terakhirnya bersama jutaan kolosal Titan atau Wall Titan yang siap meratakan dunia luar kecuali Paradis. Ya, dalam versi ini cukup mengerikan. Dilanjutkan dengan Eren di atas tembok Paradis dan seakan berteriak yang mungkin menunjukkan ekspresi Eren yang depresi, marah, kesal, sedih disatukan dalam satu momen. Dan berikutnya kolosal Titan yang mengambil sudut pandang kita sebagai orang yang akan segera diinjak. Ya, anggap saja kalian adalah warga Marley. Dan akhirnya scene pun ditutup dengan scene cepat, yaitu bekas injakan Wall Titan beserta beberapa bercakan darah. Kupu-kupu yang kena injak oleh manusia biasa sampai kupu-kupu tersebut patah sayapnya. Ya, entah ada pesan tersirat yang ada di dalam scene akhir ini, tapi kami coba uraikan. Menurut pendapat pribadi saya, maksudnya adalah kita manusia sebagai rantai pemuncak makanan terkadang berperilaku kejam terhadap binatang dan membunuhnya dengan mudah. Dalam hal ini membunuh kupu-kupu yang lebih lemah dari kita. Tapi di satu sisi ternyata kita juga diperlakukan sama oleh para Titan yang menginjak kita para manusia. Dan tak ada bedanya dengan hewan. Atau ada arti lain, kupu-kupu digambarkan sebagai hewan yang bersayap dan kebebasan karena bisa terbang bebas. Namun diinjak artinya kebebasan kupu-kupu tersebut sudah direnggut. Sama seperti manusia, kebebasan mereka juga direnggut dengan diinjak oleh sekumpulan Titan, walaupun mereka tidak memiliki sayap. Ya, kira-kira begitulah maksudnya. Oke, sekarang kita bahas lirik dari lagu ini yang ternyata menyimpan segudang misteri dan rahasia. Jadi, mari kita mulai. Rumbling, rumbling, it's coming, rumbling, rumbling, beware. Ya, artinya dalam bahasa Indonesia adalah gemuruh-gemuruh itu datang, bergemuruh, bergemuruh. Awas. Nah, dari liriknya sendiri menandakan bahwa lagu ini ditunjukkan kepada Marley, bahwa rumbling segera datang, jadi awas dan persiapkan dirimu. Lanjut, ada kata coming for you yang artinya datang untukmu. Yaps, ini sudah jelas ditujukan kepada Marley ya, dan rumbling ini memang khusus dan kado spesial buat para manusia di luar tembok. Next,
All I never wanted to do was the right thing. I never wanted to be the king, I swear. Yang artinya, yang ingin saya lakukan hanyalah melakukan hal yang benar. Saya tidak pernah ingin menjadi raja, saya bersumpah. Nah, dari artinya ini, jelas menggambarkan deskripsi dari Eren Yeager sendiri. Kenapa? Lihat, ia hanya ingin melakukan hal yang benar dalam sudut pandangnya. Ia tidak pernah ingin menjadi raja, yang selalu kalian bangga-banggakan. Bahkan adanya menghina Eren sebagai badut, atau bahkan disandingkan dengan karakter lainnya. Bahkan dinotis dengan jelas di sana, ia bersumpah. Makanya jangan heran jika Eren nantinya tidak sesuai ekspektasi kalian di ending. Jangan kecewa karena dari awal Eren tidak ada niatan untuk jadi raja atau karakter sempurna. Oke, lanjut. All I ever wanted to do was save your life. I never wanted to grab a knife. I swear. Yang artinya, yang ingin saya lakukan hanyalah menyelamatkan hidupmu. Saya tidak pernah ingin mengambil pisau, saya bersumpah. Oke, dari sini jelas lirik ini merujuk pada Eren kecil saat ingin menyelamatkan Mikasa. Akhirnya kita tahu Eren hanya ingin menyelamatkan Mikasa. Ia tak pernah ingin mengambil pisau tapi terpaksa melakukannya demi Mikasa. Oke, mungkin kalian mengerti maksudnya ya. Kalau ada jalan lain untuk menyelamatkan Mikasa, mungkin Eren sudah lakukan. Lanjut. Tearless, fearless, burning, burning. You tell me, what have I missed? Still wandering in the deep mist. Yang artinya tanpa air mata, tanpa rasa takut, terbakar, terbakar. Anda memberitahu saya apa yang saya lewatkan. Masih berkeliaran di kabut yang dalam. Ya, lirik lebih puitis, tapi tentunya menggambarkan perasaan Eren yang paling dalam. Next, if I lost it all, slip and fall, I will never look away. If you lose it all, lose it all, lose it all. If I lose it all, outside the wall, life to die another day. I don't want anything, I'm just here to beware. Rumbling, rumbling, it's coming. Rumbling, rumbling. Yang artinya jika saya kehilangan semuanya, terpleset dan jatuh, aku tidak akan pernah berpaling. Jika saya kehilangan semuanya, kehilangan semuanya, kehilangan semuanya. Jika saya kehilangan semuanya di luar tembok, hidup untuk mati di lain hari. Saya tidak ingin apa-apa, saya di sini hanya untuk... Awas, gemuruh-gemuruh itu datang bergemuruh, bergemuruh. Nah, dari lirik terakhir ini sangat menyentuh dan jelas menunjukkan perasaan Eren. Di kalimat pertama, jika ia kehilangan semuanya, termaksud Mikasa dan Armin, dan terpleset jatuh dalam kegelapan, ia tak akan pernah berpaling. Ini sangat cocok menggambarkan Eren nantinya, saat terus maju tak peduli apapun yang terjadi hingga ia menjadi musuh semuanya. Cek aja cover Vol 33, ini sudah menggambarkan Eren sepenuhnya. Lalu kalimat berikutnya, jika ia sudah kehilangan semuanya hingga diulang 3 kali dan kehilangan semuanya setelah meratakan dunia di luar tembok. Ia memiliki untuk hidup dan mati di lain hari. Kata-kata ini sudah sangat familiar di telinga kita kan? Yaps, kata-kata Kruger pada Grisha, yaitu bahkan jika kau mati, bahkan setelah kau mati. Kata-kata inspirasi ini juga diulang pada Eren ketika menekan ayahnya untuk membantai keluarga Reis. Dan sayangnya lirik terakhirnya Eren berkata ia tak ingin apa-apa kecuali untuk. Ya, bagi kalian yang baca manganya pasti tahulah Eren melakukan ini untuk siapa. Dan berlanjut ke lirik awas dan lirik awal pembuka tadi yaitu rumbling, rumbling, it's coming, rumbling, rumbling. Oke, udah. Mungkin itu saja detail yang bisa kami bahas dari segi visual maupun liriknya dalam opening Attack on Titan season final part 2-nya ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.